Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menarik ya. Ini psikologis ya, tapi ini juga bisa melatih sugesti ya. Menarik rezeki ya. Menarik rezeki dengan dompet gitu. Artinya ketika Anda punya dompet ya, dompet itu harus katakanlah itu tidak rusak ya. Dompet itu tidak rusak ya. Kalau rusak saja ya, rusak sedikit saja ya, Anda harus ganti. Bukan ini boros ya. Ketika kita berbicara masalah menarik energi positif, ini kan rusak ya. Ini kan sobek ya. Tidak ada masalah kalau Anda bisa menjahit, tidak ada masalah. Tapi jangan biarkan ya, jangan biarkan dompet ini sampai rusak ya, teman-teman Jumat Wage. Biasanya hal ini kita paksakan ya. Biasanya hal ini kita paksakan ketika misalkan STNK itu tidak masuk, itu kok kita paksakan sampai masuk. Akhirnya lepas jahitannya. Sebenarnya bukan robek karena rusak ya, karena itu tadi kena tekan apa isinya ya. Ya. Nah, saya ganti dengan ini ya. Terus ditata yang rapi ya. Anda punya berbagai kartu ya. Kartu apalah, KTP lah, SIM lah, nah, ditata seperti ini ya. Terus juga uangnya ini juga harus ditata ya. Misalkan 100-an ya, 50 ribuan ya. Ini kan ada beberapa sekat toh. Ada 3 sekat ya, 2 sekat ya. Nah, ini untuk 100 ribuan ya. Nah, ini juga untuk yang katakanlah untuk belanja misalkan, atau 100 ribuan di tengah ya. Dipakai resleting ini dimasukkan, ini juga bisa. Di sini untuk uang belanja, apa uang yang katakannya pecahan 50, 20 ya, 10, yang di awal di depan ini pecahan 1000, 2000, 5000. Jadi benar-benar rapi, benar-benar tertata. Dan Anda harus hafal ya, berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet Anda. Ya, jangan sampai tidak hafal ya. Anda harus hafal ya. Anda harus hafal di luar kepala ya. Jadi caranya seperti itu ya, paham ya? Itu cara ya, cara sederhana ya, cara yang bisa kita lakukan untuk menarik uang. Apalagi ya, kalau Anda katakanlah buat debit uang ya, teman-teman Jumat Wage ya, buat debit uang ya. Uang itu mengandung energi ya. Ya percaya tidak percaya ya, seperti ini kan debit uang ya. Bukan uang gaib ya. Nah, cari uang ya, cari uang yang katakanlah ganjil ya. Angkanya ganjil. Harapannya bisa digenapi. Harapannya bisa memanggil teman-temannya. Ya, wah ini tahayul ini klinik dan sebagainya. Ya percaya tidak percaya ya silahkan saja. Tapi saya sudah membuktikan ya, dengan adanya bibit uang ini ya, dompet saya tidak pernah kosong. Ya, ya. Dulu malah buanter teman-teman ya. Ibaratnya itu waktu saya punya 500 ribu, angkanya ganjil. Saya berburu uang itu hampir 2 tahun ya, baru menemukan uang itu ya. Pecahan 100 ribuan ganjil, angkanya ganjil semua ya. Kebetulan yang menemukan itu dulu itu teman kerja saya ya, bagian accounting ya, manajer accounting. Kan setiap hari dia pegang uang. Saya titipi, Mbak ya, kalau misalkan ada uang yang nominalnya ganjil ya, nah, nanti tak tukarnya Mbak ya.
wis sama njaluk apa ya, tak tukokno wis ya. Saya bilang seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Dapat 1 tahun ya, baru dapat itu 500.000 ya, itu tak tukar semua ya. Tak tukar uangnya ya. Dia minta apa? Dia minta makan. Kono nasi padang, ya tak tukar nasi padang. Jadi berburunya pun juga sulit teman-teman ya. Berburu uang yang ganjil itu sangat sulit sekali ya. Angkanya itu loh ganjil semua gitu. Angkanya itu sudah tidak bisa dibagi. Nah, itu angka-angka ganjil ya, seperti 5 ya. Ya, seperti 7, seperti 1 ya. Itu angka-angka ganjil itu. Nah, terus ditirakati ya. Ditirakati, terserah Anda tirakati. Kalau saya tirakatnya itu sholawat adrikni ya. Sholawat fatih juga bisa ya. Tapi saya lebih condong sholawat adrikni ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilal adrikni ya Rasulullah. Biasanya seperti itu. Atau Anda juga bisa ya baca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, ini amalannya sholawat wahidiyah ya, kedunglu ya. Ya, bisa Anda pakai ya, minimal setengah jam lah, 30 menit, minimal 30 menit sambil pegang uang itu tadi ya, sambil pegang uang ini ya. Misalnya uangnya sambil pegang uang ini ya, sugestikan ini menarik teman-temannya gitu. Ya. Kalau Anda bisa visualisasi, tidak perlu Anda pegang uang semacam ini ya. Coba Anda sholat di musola umum, di masjid umum ya. Kalau di rumah kan tidak masalah gitu loh, tidak ada yang melihat gitu loh. Tapi kalau Anda di mana, di masjid, di musola, Anda pegang uang, wahs, tambah pikirannya sih macam-macam orang yang melihat Anda. Anda bisa belajar visualisasi. Visualisasi itu adalah membayangkan ya, membayangkan uang yang Anda pegang seolah-olah uang ini Anda pegang ya. Jadi ketika Anda pernah pegang uang seperti ini, terus saya pegang seperti ini ya, tanpa harus memegang uang, dan saya bisa merasakan rasanya, itu namanya visualisasi. Itu basic dasar ya, terbukanya mata batin, juga basic dasar roh sukmo. Jadi pada dasarnya semua keilmuan itu saling berhubungan gitu. Ya, inilah teman-teman Jumat Wage ya, sekilas info ya. Ya, kenapa kok saya buat materi semacam ini? Karena ini mendekati Lebaran. Sudah pasti banyak uang beredar, apalagi uang baru. Anda bisa periksa ya, nominalnya yang paling besar ya 100.000 ya. Jangan 50.000, 100.000. Lah kebetulan ini 75.000 ini antik ya, menurut saya antik ya. Sini tak pakai saja. Ya, ternyata juga fungsinya juga masih berfungsi. Nah, tapi tidak seganas ya ketika 100.000 itu wah, dompet itu sampai tidak sedang-sedang, uang itu datang. Ya, tentunya kita harus bekerja ya. Ibaratnya kita itu punya proyek, punya hubungan kerja dengan orang lain, itu akan lancar. Ya, apalagi kalau Anda bisa dawamkan 1000 kali setiap habis sholat 5 waktu, sholawat adrikni dengan pegang uang itu. Ya. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga bisa memberikan sedikit wawasan ya bagi teman-teman yang mau meriadahi, yang mau mentirakati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.